Shalom, selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hanya satu nama yang kami sembah, kami tinggikan di tempat ini. Hanya Yesus Kristus yang kami pandang, yang kami tuju, yang kami rindukan, yang kami inginkan. Saat kami menyembah Engkau, kami percaya Roh-Mu bekerja di antara kami. Kami percaya Tuhan, di dalam persekutuan ada kekuatan, ada pemulihan, ada kemerdekaan, kebebasan, ada jawaban. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang Kau sediakan bagi kami sampai hari ini. Kami berdiri dan menyaksikan bahwa Tuhan ajaib, Tuhan baik. Apa yang Engkau lakukan adalah baik buat kami semua. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna buat gereja ini, buat hidup kami, masa depan kami. Dalam nama Yesus, siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kami memikirkan semua itu Tuhan. Kau lawat kami semua Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Saya mau kita semua bangkit berdiri. Mari berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena
kami ada sampai hari ini hanya karena kasih dan kekuatan dari Engkau. Besar anugerah-Mu, ya, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan, semakin hari usaha yang kami lakukan adalah kami percaya bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatu buat kami. Keadaan yang kami hadapi membuat kami lemah, tapi biarlah firman Tuhan yang bersuara lebih keras daripada volume apapun yang kami tonton, kami lihat, kami saksikan, dan menguasai seluruh pikiran kami, bahwa Engkau besar anugerah-Mu, yes, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari kami semakin kuat, semakin hari semakin bertambah besar yes God, ini yang kami yakini, Kau besar, besar anugerah-Mu, amin, berlimpah kasih-Mu.
besar dalam hidup kami. Namamu besar dalam setiap agenda kehidupan kami. Namamu besar untuk setiap doa-doa kami yang belum terjawab. Kami tahu Yesus Kristus ada di pihak kami. Engkau sudah memilih kami. Engkau menyertai kami untuk selama-lamanya. Kami akan terus maju, bergerak, berlari kepada kehadiran Tuhan. Di mana di tempat semua hal yang kami perlukan, kami butuhkan ada di sana. Kami tahu Tuhan hanya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang mengasihi kami dengan cinta yang penuh, full, tanpa syarat. Kesetiaan Tuhan menyertai setiap kami. Sama-sama katakan amin. Boleh tengok kanan kiri, depan belakang yang di rumah. Boleh kasih tos sama sebelahnya. Ya, katakan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Ya. Amin.
Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus Kristus mengasihi kita semua? Katakan yes. Ini yang saya yakini bahwa ide tentang keselamatan, ide bahwa kita harus diselamatkan, itu adalah idenya Tuhan, maunya Tuhan. Amin. Betapa Yesus Kristus memilih kita semua. Boleh lihat kanan kiri wajah-wajah yang dipilih oleh Tuhan. Yes. Yang di rumah, Anda dipilih dan diselamatkan karena Yesus Kristus mengasihimu. Dan Roh Kudus berdiam di dalam kita semua. Gereja ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Boleh sama-sama angkat tangan dan nyanyikan ini. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku. Yes. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagimu. Yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yes. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya mau jemaat saja haleluya. Takkan patah. Ku mau, ku mau. Nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya. Amen. Karena apa yang kita nyanyikan itu adalah pernyataan iman. Jadilah sesuai kehendak Bapak Ibu semua bahwa Yesus Kristus ada di dalam hatimu. Dirasain dong, Yesus Engkau ada di sini, Roh Kudus Engkau ada di sini. Kemanapun aku pergi, aku membawa hadirat-Mu. Amin. Kemanapun aku pergi, kami yakin Tuhan kebaikan-Mu selalu mengikuti kami. Karena Yesus Kristus ada di pihak saya. Yesus Kristus memilih saya dan menyelamatkan saya. Tutup mata dan nyanyikan lagu ini sama-sama. I love you, Lord, for your mercy never fails. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head. Yes.
Yes, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. Yeah. Every breath that I am made, yes, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Oh, I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. Yes, God. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. Oh, all my life you have been faithful. So good, yeah. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All of my life, all my life you have been faithful. All of my life you have been so good. All my life you have been so good, yeah. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Always your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Yeah. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness is running after. It's running after, it's running after me. When my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Dengan iman, your goodness is running after, it's running after me every day. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Setiap hari keinginan Tuhan
adalah menyertai kita, membebaskan kita, menguatkan kita, menolong kita semua. Amin, amin, amin. Sekali lagi, nyatakan ini dalam doamu. Yes, God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sekali lagi. Oh, all my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau setia sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengerti keadaan kami. Engkau adalah jawaban atas setiap keperluan kami. Tuhan ajari kami, Tuhan sembuhkan kami, ubahkan kami, berkati kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Ya. Silakan duduk kembali. Thank you buat worship team. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Senang setiap kali harus berbagi tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat amat sangat luar biasa, ya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Kalau mendengar saja belum bahagia, ya, tapi mendengar dan melakukan firman itu berbahagia. Haleluya. Nah, ini saya berbicara tentang gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Seperti apa? Kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul, gereja mula-mula, ya. Karena ada begitu banyak sekali gereja di dunia ini sampai lupa menyebutkan satu persatu. Tetapi apapun denominasinya, yang penting adalah gereja itu harus penuh dengan Roh Kudus. Dan saudara akan mendengar, jikalau saudara mendapati bahwa gereja di mana saudara ada ini Roh Kudus tidak bekerja, maka segera tinggalkan gereja ini untuk kebaikan saudara. Oke?
Jangan takut, ya. Jadi saudara harus memutuskan. Tolong dong mic-nya nih, bikin saya sengsara ini mic-nya ini, gimana nih? Kurang treble-nya atau apa ya? Jadi saya ngomongnya ngotot sengsara ya. Dirapiin dikit treble-nya, mungkin bass-nya yang dikurangi ya. Cek, lumayan. Oke. Mari kita baca sama-sama, dan semua yang saya ajarkan ada di ayat ini. Kita baca sama-sama. Tiga. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, jadi semua yang saya mau bicarakan ada di konteks ini saja. Ya, sekali lagi saudara harus mendapati. Pergilah ke gereja, di mana gereja itu menolong saudara untuk menemukan Yesus dalam hidup saudara. Amin. Ya, itu yang penting. Sangat penting. Yang pertama, ciri-ciri dari gereja yang diurapi Roh Kudus, rujukannya adalah Kisah Para Rasul pasal 2 yang sudah saudara baca tadi sama-sama. Yang pertama adalah ada persekutuan. Katakan persekutuan. Karena roh Tuhan itu adalah roh yang mempersekutukan. Roh Tuhan itu unity, tapi roh jahat memecah belah. Setuju saudara? Amin. Jadi gereja yang penuh dengan roh Allah itu ada persekutuan. Gereja mula-mula itu ada persekutuan. Tapi roh dunia ini memecah belah gereja. Roh dunia ini menahan orang-orang untuk hidup secara independen. Merasa bisa sendiri, mampu sendiri, bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Masak sendiri, makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, senyum sendiri, bicara sendiri. Lalu syukur-syukur mati nguburin dirinya sendiri. Merasa tidak butuh orang percaya yang lain. Karena orang-orang Kristen di zaman ini merasa tidak membutuhkan gereja lokal. Tidak usah ada gereja karena kita bisa melakukan semuanya tanpa gereja. Monggo. Tapi gereja yang diajarkan Alkitab adalah adanya persekutuan. Ya, baca lagi 3. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sudah lihat di sana ada persekutuan. Itulah alasan mengapa saya dorong setiap orang harus bergabung di dalam komunitas. Saya beritahu ya, kalau orang mati dan yang layat banyak, cuman 2 jenis kelompok orang ini. Yang pertama orang kaya, itu mesti banyak yang layat, banyak karangan bunga. Yang kedua orang baik, betul? Leres? Yang ada dalam komunitas. Sebab kalau saudara ada dalam komunitas, saudara temennya banyak, yang kenal banyak. Koncone akeh, saudara susah banyak yang peduli. Tapi kalau saudara nggak ada dalam komunitas, bahkan ketika mati kita gerakan, ayo kita layat-layat. Siapa ya? Siapa yang mati ya? Anak isopo, omae neng di. Leres nama mboten? Betul nggak? Jadi saudara itu harus ada di dalam komunitas. Ini gereja mula-mula juga. Mereka hidup di dalam komunitas. Katakan komunitas. Tiap-tiap hari mereka ada di bait Allah dan mereka ada di rumah masing-masing. Jadi gereja mula-mula memiliki 2 persekutuan. Di bait Allah dan di rumah-rumah. Amin. Ini gereja perjanjian baru. Dia ada di rumah Tuhan. Dia ada persekutuan satu dengan yang lain. Sudahlah, manutlah, ra usah ngeyel.
Saya ajari apa yang baik. Saya ingin saudara terhubung dengan orang lain. Waktu saudara susah, banyak orang yang ngerti kepada saudara. Tapi kalau saudara memilih hidup sendiri, ya saya tidak bisa melakukan apa-apa memaksa kehendak saudara. Harus ada di dalam persekutuan. Ini baca ya. 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di mana? Di gereja, di rumah-rumah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ada orang-orang yang membiasakan diri menjauh dari persekutuan, ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Jadi waktu kita ada dalam persekutuan, kita saling memperhatikan. Katakan saling memperhatikan. Cuma waktu kita ada dalam persekutuan, kita bisa saling memperhatikan. Saling mendorong. Saling menasehati. Melakukan pekerjaan baik. Ingat toh dulu waktu warungnya Rian terbakar, banyak yang nolongin, dibangun sama teman-teman. Karena apa? Ada dalam persekutuan. Amin. Orang kumpul-kumpul, pekerjaan baik terjadi. Beberapa orang kumpul-kumpul, lampu ini menyala. Saya dibilangin, Bu, kami ganti lampu. Kumpul-kumpul, lantai dipasang. Nggak ada pengeluaran dari gereja. Orang kumpul-kumpul menghasilkan pekerjaan baik. Orang kumpul-kumpul, sesuatu yang baik terjadi. Amin. Jadi tujuannya persekutuan, jangan melalaikan. Ojo rumongso iso hidup sendiri. Ojo rumongso opo-opo iso sendiri. Westo. Ada banyak yang kita nggak bisa kerjakan sendiri. Percayalah, kita butuh bersekutu satu dengan yang lain. Yang kedua, ciri dari gereja yang diurapi Roh Kudus, yaitu ada pengajaran. Katakan ada pengajaran. Nah, ini yang sangat penting. Saudara baca ini ya. No. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam ajaran. Menurut saya, sebetulnya di gereja ini ajarannya cukup. Ada som, ada life foundation. Itu cukup. Tidak ada amin. Saudara bertekunlah dalam ajaran itu dulu. Ini belum bertekun wes kulaan sana, kulaan sini, kulaan sono. Yang ini bertekun dulu. Kalau engkau bertekun di dalam ajaran ini, engkau akan bertumbuh. Katakan amin. Karena saya sudah beberapa orang chat saya, semua yang saya dengar saya lakukan dan terbukti berhasil. Ada terobosan terjadi. Karena dia bertekun dalam ajaran. Yang ini belum diselesaikan kulaan sono, kulaan sono, kulaan. Ya semua juga yang gak dilakukan gak ada gunanya. Karena yang berbahagia itu adalah yang mendengar dan melakukan. Kau cuma dengar sono, dengar sini, dengar lagi, dengar sini, lari sini. Gak ada gunanya sama sekali. Saudara harus sangat hati-hati dengan ajaran-ajaran yang saudara konsumsi dari sosmed. Sekarang ini kalau ada orang mengajarkan tentang hukuman kekal, tentang kekudusan, tentang perlunya hidup suci, kepatuhan kepada Allah, kedatangan Tuhan, gak laku. Tapi itu adalah sesuatu yang esensi, saudara. Saya mengatakan kepada saudara, saudara boleh catat tanggal ini 11 Juni 2023. Dalam 7 tahun terakhir ini, saudara akan lihat
Saudara catat omongan saya. Akan ada goncangan-goncangan di langit, di bumi. Akan ada hal-hal yang dahsyat terjadi di atas bumi yang membuat lutut orang gemetar. Tapi kalau saudara hidup di dalam Tuhan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau saya bicara tentang akhir zaman, bicara tentang perlunya saudara hidup dalam kekudusan. Saudara jangan bilangin menakut-nakuti. Kalau saudara takut, saudara sebetulnya tidak sempurna dalam kasih. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin. Kalau saudara takut, saudara sebetulnya tidak siap bertemu dengan juru selamat. Saya kasih saudara satu ayat aja, supaya saudara mantap. Tapi saudara akan catat dalam 7 tahun terakhir, 2023 sampai 2030. Kalau tidak terjadi berarti Tuhan tidak bicara melalui saya. Tapi saudara akan buktikan sendiri apa yang saya omongkan. Akan terjadi. Maksudnya adalah sudah waktunya untuk kita tidak hidup seolah-olah seperti minggu lalu saya bilang. Long vacation. Seperti liburan panjang. Ya sudah berpikir asal bisa makan 3 kali sehari. Asal bisa bayar hutang. Asal ada cukup uang di bank. Asal ada cukup deposito. Asal pekerjaan berjalan. Bisnis berjalan. Jualan laris. Asal bisa pelayanan. Asal. Saudara akan lihat goncangan yang luar biasa. Sampai kita semua kembali kepada tujuan ilahi, yaitu panggilan sorgawi, yaitu bahwa kita hidup untuk tujuan Injil, kita hidup untuk orang-orang berdosa supaya banyak orang datang di kaki Kristus. Anak saya sering mengkhawatirkan kesehatan saya. Kalau saya mengatakan pusing, dia lebih pusing dari saya. Mama tak antar. Mama berobat, ayo mama cek ini, cek itu, cek ini, cek itu. Saya bilang, nanti mama pergi ke PMI. Enggak, saya akan antar mama ke panti rapi. Saya bilang, tenang. Mama punya alasan untuk hidup. Karena ada banyak jiwa yang harus mengenal Yesus. Itulah alasan mengapa saya yakin saya masih hidup. Amin. Tapi ayat ini memberitahu kepada saudara supaya saudara tahu. Karena saudara akan menemukan pengajaran-pengajaran yang Alkitab memberitahu. Saya kasih satu ayat yang bagus untuk saudara pegang baik-baik dan jangan takut lagi. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini adalah ayat yang merujuk kepada masa kesusahan besar yang Yesus berkata belum pernah terjadi di dunia sebelumnya dan tidak akan terjadi lagi. Itu pasti terjadi. Percaya boleh, gak percaya boleh. Saya tidak nakut-nakuti saudara, tapi Alkitab mengatakan kalau engkau memegang perintahnya, engkau menunggu dia dengan sabar, maka dia punya segala kuasa untuk melindungi engkau dari semua pencobaan yang saya katakan. Dalam 7 tahun saudara akan lihat ada goncangan-goncangan hebat di langit, di bumi, goncangan dalam hal pemerintahan, politik, ekonomi, sampai lutut orang akan gemetar karena itu terjadi, pasti terjadi. Lihat saja, pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Apapun keadaan saudara hari ini, semua itu akan terjadi. Semua akan terjadi. Saudara boleh percaya atau boleh tidak percaya. Karena itu, saudara perlu bertekun di dalam pengajaran. Katakan bertekun. Lakukan dulu yang saudara dengar. Gak usah kulaan kemana-mana. 2 Petrus pasal 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saudara dengan mudah menemukan pengkhotbah yang luar biasa. Ya, saudara pasti sudah mendengar semuanya. Yang membuat orang Kristen nyaman dengan dosanya.
Bobona, semua baik-baik saja. Kasih karunia itu membebaskan saudara dari dosa, bukan bebas berbuat dosa. Do you understand? Kasih karunia yang membuat hidupmu tidak berubah, tidak berdampak. Dengar baik-baik, saudara uji. Ajaran apapun, sebaik apapun, kalau tidak mengubah karakter seseorang, tinggalkan. Ajaran apapun, sebaik seindah apapun, kalau tidak menyebabkan saudara menghormati Yesus seperti Yesus menghormati Bapa, mematuhi Yesus seperti Yesus mematuhi Bapa, tinggalkan. Ajaran apapun yang tidak membuat saudara memiliki panggilan dari Yesus, mengasihi orang berdosa, terbeban untuk orang-orang berdosa, lupakan. Ajaran yang tidak membawa saudara lebih dekat kepada Kristus, tidak memiliki spirit untuk berkorban seperti Yesus, yang hanya mementingkan diri sendiri, lupakan. Dan walaupun seluruh dunia berbicara tentang kesenangan hidup, tentang ikut Tuhan semua akan baik-baik, kamu akan happy, pergi tidur dengan nyenyak, it's okay. Tapi saya berdiri di sini dan memberitakan hal yang sama. Walaupun suara saya seperti suara dari kuburan yang lamat-lamat, tetapi saya pegang kebenaran. Saya tahu kebenaran ini, bahwa kita semua dipanggil bukan supaya menjadi kaya raya. Amin. Kaya raya itu ekses. Seperti saudara bakar ikan ada asap, asap itu ekses. Panggilan Tuhan, Tuhan tidak panggil kita untuk menjadi kaya raya, enggak. Kalau saudara kaya raya itu ekses. Kalau saudara kaya raya ada tujuannya supaya saudara berdampak kepada panggilan surgawi. Itu saja. Amin. Dan karena saya tidak ada kepentingan terhadap siapapun, terhadap gereja bahkan. Bahkan kalau gereja memecat saya akan mengucapkan haleluya 12 kali. Tidak ada kepentingan, saya akan berdiri dan mengatakan kebenaran dengan terus terang, dengan jujur di hadapan Allah, bahwa ini kebenaran. Bahwa pada akhir zaman firman Tuhan mengatakan orang-orang akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya kepada dongeng. Semua yang cuma senang di telinga tetapi tidak berdampak apa-apa. Cuma bikin senang di telinga, tapi tidak ada dampak perubahan. Cuman senang aja dengar. Besok lagi kayak candu, saudara pengen dengar lagi. Kalau gitu saudara panggil Mario Teguh. Mario Teguh juga ngomongnya enak didengar, tapi tidak berdampak mengubah orang-orang. Kecuali kebenaran firman yang mengubahkan orang. Baca sama-sama 3. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu terima kasih. Tidak peduli agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak suka berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Belagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi mereka masih pergi ke gereja, tapi mereka hidup dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak ada kuasa yang dihasilkan dari ibadah mereka. Satu ayat lagi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya penyesatan pasti ada. Setuju ya? Yesus bilang pasti ada. Pasti ada penyesatan.
Tidak mungkin tidak ada. Sebab itu saudara harus hati-hati, harus waspada. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Ukurannya itu bisa membuat saudara tumbuh. Saudara lebih hormat kepada Tuhan. Hidup saudara berubah. Itu adalah ukurannya. Saudara berkontribusi terhadap Injil, itu ukurannya. Kalau nggak ada apa-apa, pret. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah. Pada akhir zaman akan banyak terjadi penyesatan. Di sebelah kanan itu, seorang pria tertangkap kamera. Di bajunya ditulisin, teach children to worship Satan. Jadi kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk menyembah Tuhan, pihak lain akan mengajarkan mereka untuk menyembah setan. Mereka bisa menyembah setan lewat sosmed, bisa lewat anima. Banyak saudara sudah ketahuan cara iblis untuk memikat. Dan kalau orang tua fokus kerja, tapi anak-anak tidak pernah dididik mengenal Tuhan. Hati-hati. Kalau saudara sendiri tidak belajar menyembah dalam roh dan kebenaran, orang tidak akan bisa menjadi netral dalam hal ini. Saudara belajar dari sejarah dalam kitab Hakim-Hakim, saudara lihatin bahwa kejatuhan bangsa Israel itu tidak terjadi dalam semalam. Tidak tiba-tiba ambruk, tapi saudara pelajari sejarahnya. Pertama kali dia gagal dalam penyembahan. Oke? Ketika Israel worship idol, menyembah ilah lain, maka semuanya akan turun. Secara pemerintahan menurun, secara politik menurun, secara keuangan jadi miskin, jadi melarat, jadi tidak pernah tiba-tiba ada prosesnya. Ketika saudara mengalihkan penyembahan bukan kepada Allah, tetapi kepada ilah-ilah. Ketika saudara gagal hidup dalam penyembahan, saudara memulai kegagalan saudara sendiri. Di Swedia resmi jadikan seks sebagai olahraga dan akan sudah tanggal berapa itu ya, kejuaraan seks Eropa yang pertama. Ini ajaran. Sudah harus bertekun dalam kebenaran. Sudah lihat yang kanan, tanggal 14 September 2022 di Kazakhstan telah berkumpul semua pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia, termasuk Katolik, Kristen, Ortodoks, semua aliran Kristen hadir di sana untuk menyamakan persepsi, untuk mencari satu kesatuan, dan itu merujuk kepada one world religion. Agama satu dunia. Saudara tahu menurut agenda Alkitab, setelah itu akan muncul yang namanya nabi palsu. Dia adalah pendeta yang menjadi pendeta di seluruh dunia. Roh Babel, spirit Babel dibangkitkan. Dunia sedang menuju one world religion, one world currency, satu mata uang, one world government. Artinya akan muncul satu diktator dunia yang akan mengendalikan dunia ini. Lihatin, sekarang kalau di kota-kota besar, saudara belanja cashless, tidak pakai uang tunai. Saudara pergi, ada banyak merchandise yang kalau saudara transaksi di sana cashless. Lama-lama bukan lagi di HP saudara, tapi di sini. Sudah ada di sini
Yang semua data tentang diri saudara di sini, tinggal nempel aja pintu dibuka. Tinggal nempel aja semua data tentang diri saudara ada di dalamnya. Dunia sedang menuju ke sana. Lihatlah anak-anak kecil dilatih untuk menyembah setan. Bawalah anak-anak saudara di sekolah minggu, sekolahnya gratis. Guru-gurunya gratis, diajari gratis, sudah dikasih gratis semua, nggak mau. Kau saudara sendiri sebagai orang tua raiso ngerti penyembahan dalam roh dan kebenaran tuh bagaimana? Bagaimana bisa ngajari anak-anak? Kita harus belajar, harus bertekun di dalam pengajaran. Tidak perlu takut, saya nggak takut sedikit pun. Karena Tuhan berjanji melindungi kita dari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia. Kok sudah tekun menantikan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak peduli Tuhan mau datang mau enggak, terserah. Ada? Terserah, itu enggak penting. Tentu saja dia tidak datang kepada orang yang menantikan kedatangannya. Saudara tidak menantikan kedatangan, ya enggak apa-apa, dia tetap akan datang. Tapi mungkin bukan untuk saudara. Mungkin untuk seseorang orang yang siap yang menantikan beliau. Kok saya bertemu dengan beliau di waktu-waktu tertentu, saya nanya. Saya bilang kapan datangnya? Saya bilang Yesus kapan datangnya? Tapi sejauh ini beliau tidak pernah menyebutkan satu hari, tanggal, bulan dan waktu. Beliau mau ngomong semua hal. Saya bisa mendengar beliau berbicara mengenai khotbah minggu itu apa, kamu ngomong apa. Tapi satu ini beliau tidak ngomong apa-apa. Setiap kali saya tanya kapan datang, kapan kembali, gak diomongin apa-apa. Gak ada respon. Saya lihat dari wajahnya juga tidak berubah, tidak apa-apa. Dan saya cuma tahu satu hal, kita harus berjaga-jaga. Harus bertekun di dalam pengajaran yang sehat. Saudara kenal siapa gurunya. Kita mempunyai guru-guru yang proper. Guru-guru yang punya kapasitas, kapabilitas. Yang sekolahnya nggak cuma sampai di gerbang. Do you understand? Dan saudara itu bisa dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri dari gereja yang diurapi Roh Kudus adalah ada mujizat dan tanda heran di dalam gereja itu. Nah ini yang gak bisa ngelak. Betul ya saudara ya? Cuma ngomong muter. Tapi mujizat itu meneguhkan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Dan ini gak bisa ngelak. Bahasa Jawanya bilang gak bisa ngelak. Ini bukti real nyata. Lu ngomong-ngomong mana buktinya? Tapi kita bisa membuktikannya dengan tanda dan mujizat. Dalam ayat 43 dikatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan banyak mujizat dan tanda. Ini tandanya gereja dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada perubahan hidup. Katakan amin. Ada pemulihan. Saya masuk jadi saya ketemu Pak Guru Angga, saya tanya. Kira-kira bulan yang lalu itu saya ditelepon untuk pergi mengunjungi simbahnya. Simbahnya itu bukan seorang Kristen. Dan kemudian Pak Angga dan orang tuanya mengatakan ini sudah gak bisa apa-apa nih. Sudah gak makan, sudah gak turun dari tempat tidur. Dan kemudian waktu dibawa ke dokter, dokter bilangin tidak ada harapan, bawa pulang aja ke rumah. Lalu kami pergi berdoa untuk simbah. Dan simbah pulih kembali. Saya bilang cepat-cepat simbah itu dibaptis tuh, dia udah Kristen itu. Dia udah lihat mujizat berkali-kali. Nggak bisa ngelak. Mujizat demi nama Yesus. Menghidupkan pengharapan yang mati. 2 minggu yang lalu kalau saudara kebaktian sore, saudara tahu di pojok sana di atas ada waktu sedang mungkin waktu perjamuan apa bukan? Oh lalu satu minggu yang lalu sebelum perjamuan. Dan dia seorang bapak bawa 4 orang anak
Mereka bukan Kristen, duanya besar-besar, yang dua masih kecil-kecil. Dan saya sudah diberitahu, si bapak ini istrinya meninggal, anaknya masih kecil. Dan dia bekerja jualan angkringan. Angkringannya itu tutup karena dia sakit. Diagnosanya ada cairan yang memenuhi rongga perutnya di luar usus. Sekarang banyak ada penyakit apa itu, saya nggak tahu karena apa. Tapi banyak kasus kayak gitu. Dan empedunya menebal. Kalau perutnya dipegang keras sekali. Dia pergi kepada teman-teman, digeledokan sana dan didoakan. Dia pergi ke klinik 2 kali. Dan Tuhan sembuhkan dia. Dia pergi ke dokter. Dan dokter memeriksa, tidak ada penyakit sama sekali. Gereja yang diurapi Roh Kudus ditandai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Supaya orang yang tidak percaya akan percaya. Amin. Dan mereka adalah bukan Kristen. Dan saya juga tahu tentang satu keluarga yang lain yang hutangnya sampai di 30 koperasi. Bang, pelecit. 30. Kalau ditagih, dia lebih galak dari penagihnya. Tapi satu hari penagih datang. Kali ini dia tidak marah. Dan suaminya tanya, kok kamu sekarang berubah? Dia bilang, aku tak omong, tak blokoh, neng ojo nesu ya. Aku saiki melu doa di tempatnya Bu Heri, Pak Heri. Dia bukan Kristen. Suaminya bilang, aku melu. Suaminya datang, didoakan, dia buka hatinya, dia terima Yesus sembari bercucuran air mata. Saudara tahu, hari-hari ini Tuhan berkati mereka secara luar biasa. Dua-duanya dapat kerjaan, bisa nyicil hutang. Ada mujizat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Waktu satu hari dia gak punya gas habis, beras habis, anaknya lapar belum makan. Dia bilang, Bapak Yesus, gas habis, beras habis, anakku belum makan. Dia bilangin gak ada semenit, tetangganya datang, ujuk. Ben, tak balik ke duitmu 50.000. Iso tuku gas, tuku beras, anak iso mangan. Apa enggak ajaib? Apa enggak ajaib? Ada mujizat. Ada perubahan hidup. Karena Roh Kudus yang Yesus katakan sebagai sumber, air sumber hidup. Di dalam Yehezkiel pasal 47, kemana saja air itu mengalir, semuanya hidup. Ketika Roh Kudus mengalir, pengharapan yang mati hidup, pernikahan yang mati hidup, bisnis yang mati hidup, pelayanan yang mati hidup, yang mati akal, mati kutu, mati langkah, hidup kembali. Pendeta ini Ki Dong Kim mengatakan alasan mengapa mujizat berhenti mengalir dalam gereja adalah karena orang percaya berhenti mendoakannya. Saya pernah berkata kepada Tuhan, kalau Tuhan yang saya sembah tidak sama dengan Tuhan yang disembah oleh Elia, saya ganti Tuhan. Saya punya Tuhan adalah Tuhan yang menurunkan api dari langit. Saya percaya mujizat. Saya mendoakan mujizat sebelum orang itu nafasnya sentik-sentik sampai belum saya berhenti memperjuangkan mujizatnya. Tidak pernah saya akan mengatakan biarlah kehendak Tuhan terjadi. Tidak, walaupun nafasnya tersengal-sengal, saya bilang doakan mujizat, doakan mujizat, doakan mujizat. Sampai nafasnya berhenti, baru kita berhenti. Saya percaya Allah yang kuasanya tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kita mempunyai Tuhan yang seperti itu. Kita percaya mujizat mengubahkan orang-orang, mengubahkan nasib orang-orang.
Kemarin saya cerita tentang Cileni dengan anaknya. Bertahun-tahun dihubungi, selalu ditolak, dikirim pesan bilang salah sambung. Tapi karena kuasa doa, hari ini hubungannya dipulihkan dengan anaknya. Sampai hopeless, tidak ada jalan keluar. Saya aduh kasihan sekali. Bagaimana kau akan hidup? Tapi sekarang hubungannya dipulihkan. Saya percaya mujizat. Saya percaya kuasa Allah. Saya percaya Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saya percaya Alkitab mutlak adalah firman Allah yang hidup. Dalam ayat 29 dan ayat 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi ketika ada tantangan, ada kesulitan, mereka tidak berdoa untuk Tuhan kirim api dan hancurkan orang-orang yang melawan kami. Enggak, dia berdoa, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan orang sakit. Adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kita harus mendoakan mujizat. Kita harus selalu begitu terdorong untuk terus mempercayai mujizat, mempercayai Tuhan yang bekerja dengan mujizat. Yang terakhir, ciri-ciri dari gereja yang diurapi Roh Kudus, ada pertumbuhan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada pertumbuhan yang progres. Saya tidak percaya orang mengatakan biar gereja kecil, yang penting kualitas. Dapat dari mana? Kan harus ada orang dulu baru diajari, baru ada kualitas. Benar enggak? Apakah kita akan ngajar kursi-kursi, meja-meja, alat-alat musik? Kan tidak. Dan lagi bahwa Tuhan ingin seisi dunia ini diselamatkan. Amin. Jadi saya percaya Tuhan ingin kita bertumbuh secara kuantitas, secara kualitas, sama-sama berjalan. Yang sudah ada dibangun kualitasnya, yang belum ada ditambahkan supaya kualitasnya dihasilkan, kuantitasnya supaya seluruh Klaten diselamatkan oleh Tuhan. Mereka ditambahkan jumlahnya tiap-tiap hari. Gereja disukai. Orang suka dengan gereja. Gereja berdampak. Karena itu pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saya mengajak kita kembali kepada tujuan. Saudara tahu mengapa Abraham, Ishak dan Yakub kaya raya? Karena mereka hidup menurut tujuan ilahi mereka. Betul apa betul? Karena Abraham hidup sesuai panggilan dia. Ishak juga demikian. Yakub juga demikian. Jadi ketika mereka menjadi kaya raya itu ekses. Tuhan membuat mereka kaya raya supaya mereka bisa memenuhi tujuan ilahi mereka di bumi. Begitulah gereja. Gereja harus ada untuk pemberitaan Injil. Gereja bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk memenangkan jiwa-jiwa orang berdosa sampai seluruh Klaten diselamatkan oleh Tuhan. Setiap kita, saudara ya, kalau hidup kita menuju panggilan surgawi, saudara nggak ada takut, nggak perlu takut, nggak takut. Kalau mati ya sudah, tapi nggak ada takut, nggak ada yang bisa mengintimidasi dan mengancam kita, nggak ada. Persoalan, tantangan, nggak bisa, nggak takut. Kalau kita hidup untuk memenuhi tujuan Allah di bumi. Mari kita worship, kita menyembah Tuhan. Bangunlah kehidupan penyembahan saudara. Ajari anak-anak caranya menyembah. Sebab kalau mereka gagal dalam penyembahan, mereka sudah gagal dalam semuanya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
ajari saudara caranya saudara menyembah. Bangun kehidupan penyembahan saudara. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk menjadi kaya raya. Enggak, itu bukan tujuan. Itu adalah fasiliti yang Tuhan kasih. Semakin kau menemukan panggilanmu dan mengikuti itu, Tuhan supporting saudara dengan apa yang saudara butuhkan. Saudara akan punya kepuasan yang luar biasa. Worship ya, luangkan waktu worship. Worship. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Worship. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat Tuhan menyanyi dari hati kita. Yesus, sujud di hadapan-Mu, keinginan orang basiri di mana nama karena hanya untuk seseorang di antara kita dalam minggu ini benar-benar akan mengalami mujizat Tuhan. Saya merasakannya di dalam hati saya. Semua daya upayamu tidak menghasilkan apa-apa, tapi minggu ini Tuhan akan memberikan engkau mujizat. Karena Tuhan sendiri, saudara akan membuktikan bahwa Ia masih bekerja dalam hidupmu. Ia mengasihi engkau bukan karena kebaikanmu, tetapi Ia akan menyatakan kepadamu bahwa Ia ada
berdiri bersama-sama. Yesus, ku sembah. Yes Lord, thank you Jesus. Aku percaya Tuhan, kami akan melihat mujizat minggu ini. Yes Lord, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, Engkau ditinggikan, Engkau disanjung tinggi, Engkau dipuji, dimuliakan. Punyamulah segala kemuliaan, punyamulah kehormatan, punyamulah keagungan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, oh Yesus, Engkau ada di sini Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, thank you Jesus. Terjadilah seperti yang Kau firmankan atas umat-Mu dan hamba-hamba-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Pengumuman untuk youth tanggal 26 dan 27 ada youth camp di Panti Semedi. Silakan mendaftarkan diri. Dan yang akan mengikuti baptisan air kelasnya dibuka di awal Juni. Silakan mengisi formulir. Mari kita berdoa untuk persembahan. Semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi kami benih, dan ketika kami menabur, kami juga yang menuainya. Berkati kami, lumbung-lumbung kami. Selama Yesus di tahtanya, kami pasti tidak kekurangan satu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus, amin.
been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All of my life you have been so good. With every breath that I am able. Mari berdiri saudaraku. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada siang ini kami boleh bersama-sama merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, hadir di tempat ini. Tuhan lawat dan Tuhan jamah kami pribadi, lepas pribadi, melalui kebenaran firman yang sudah boleh kami terima. Sungguh Tuhan, firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan membentuk karakter kami ya Tuhan. Agar kehidupan kami semakin seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, di mana tahun ini bangsa kami memasuki tahun politik ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dan berkati ya Tuhan untuk para pemangku kepentingan di dalam persiapan pemilu serentak ya Tuhan. Sehingga nantinya mereka dapat bertindak secara netral dan bijaksana ya Tuhan. Bangsa kami jauh dari gejolak ya Tuhan, baik sosial maupun ekonomi. Para investor tidak ragu ya Tuhan untuk melakukan investasi di negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang saat ini berbeban berat karena sakit penyakit, dalam nama Yesus. Masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka, usaha pekerjaan ya Tuhan. Tuhan lawat dan Tuhan pulihkan, sehingga umat Tuhan boleh bersukacita karena kuasa dan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat.